Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Rahmat Mubarak Siregar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 0104221041. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam manajemen dakwah. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yad'u da'watan. Jadi kata da'a yang keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu ajakan atau panggilan. Asal kata da'a ini bisa diartikan dengan bermacam-macam arti tergantung kepada pemakaiannya dalam kalimat. Nah, secara terminologi atau istilah, pengertian dakwah adalah suatu proses penyelenggaraan aktivitas atau usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika digabungkan antara manajemen dengan dakwah, maka pengertian manajemen menurut Abdul Rosyad Saleh adalah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga pelaksana dalam kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Dan adapun hadis-hadis yang terkait dalam prinsip-prinsip manajemen dakwah dalam Islam ialah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr Wakila Abi Amr Sufyan bin Abdillah At-Thaqafi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Adapun terjemahan hadis yang tadi ialah dari Abu Amr. Ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu an, dia berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu." Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang tadi, apakah pelajaran yang dapat kita ambil? Adapun pelajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mendahului ketaatan. Yang kedua, amal soleh dapat menjaga keimanan. Dan yang ketiga, iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Yang keempat, istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Dan yang terakhir, keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Hadis tadi bisa kita terapkan dalam dakwah loh. Cara penerapan dalam dakwah ialah dalam mengembangkan masyarakat yang islami perlu suatu proses dalam mengembangkan diri dari seorang individu atau kelompok untuk memperkenalkan budaya baru yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi yang akan masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Dalam memperkenalkan budaya baru ini, budaya tersebut perlu sebuah sosialisasi yang baik dan benar agar mempermudah masyarakat mengenalnya. Bentuk sosialisasi yang baik dan benar haruslah menggunakan syariat agama Islam, di mana dengan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengendalian, dan pengawasan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Tadi kan kita telah membahas materi-materinya, yaitu mulai dari materi pengertian manajemen dakwahnya, hadis-hadis yang terkait dengan prinsip-prinsip manajemen dakwah, dan terakhir tentang penerapan dalam dakwah. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, yang sebelumnya nanti boleh dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Yang pertama, pengertian manajemen dakwah adalah proses yang melibatkan A. Pengawasan terhadap pelaksanaan dakwah, B. Pengelompokan dan penempatan tenaga pelaksana dalam kelompok tugas, C. Pengurangan aktivitas dakwah. Ayo teman-teman, ditunggu ya. Apakah jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Pengelompokan dan penempatan tenaga pelaksana dalam kelompok tugas. Oke, next. Pertanyaan yang kedua,
Manajemen dakwah menurut Abdul Rosyad Sholeh meliputi proses berikut, kecuali A. Perencanaan tugas, B. Menggerakkan ke arah pencapaian tujuan tugas, C. Pengabaian tugas. Oke teman-teman, mari nih, mana nih jawabannya, A, B, C? Ya, jawabannya adalah C, pengabaian tugas. Karena pertanyaannya, manajemen dakwah menurut Abdul Rosyad Sholeh meliputi proses berikut kecuali C, pengabaian tugas. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Yang ketiga yaitu komponen perencanaan dalam sosialisasi adalah A. Bentuk kegiatan sosialisasi melalui pembinaan kepada masyarakat, B. Evaluasi kegiatan dakwah, C. Pengawasan terhadap pelaksanaan dakwah. Yo teman-teman, mana nih jawabannya, A atau B atau C? Betul, jawabannya adalah A. Yang mana ialah komponen perencanaan dalam sosialisasi adalah A. Bentuk kegiatan sosialisasi melalui pembinaan kepada masyarakat. Yeay, ternyata teman-teman semua pintar ya dalam menjawab pertanyaan ini. Berarti teman-teman semua telah memahami materi yang telah sampaikan. Mungkin cukup sekian dulu penyampaian materi dari saya dan kuis dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.